Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pojok Semansa Media Informasi Komunikasi SMA Negeri 1 Pamekasan. Perkenalkan, aku Isyika Imasta. Aku Nela Cahya Firdausi. Kami dari SMA Negeri 1 Pamekasan Siap mengikuti SMA Award 2022. Halo Naila, apa kabar? Oke, alhamdulillah aku baik nih Cik. Cika sendiri gimana nih hari ini? Alhamdulillah aku baik juga. Oke Cik, jadi di podcast kali ini nih Cik, kita mau bahas tentang apa nih Cik? Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sekarang ini lagi digalak-galakannya dan kita sendiri lagi melaksanakannya. Apalagi kalau bukan sekolah digital. Oke, adanya revolusi 4.0 menciptakan digitalisasi ini masuk ke pundi-pundi kehidupan kita ya, Nay. Salah satunya adalah pendidikan ya. Benar sekali. Dan sebelum kita membahas tentang sekolah digital, aku mau tanya nih, Nay, menurut pengalaman kamu, kamu merasakan digitalisasi ini masuk ke dunia kita, dunia persekolahan ini sejak kapan sih, Nay? Oke, jadi untuk aku pribadi nih Cik ya, aku itu mulai merasakan sekolah digital sejak aku kelas 2 SMP Cik. Ingat gak sih kalau waktu itu adalah tahun pertama di mana COVID-19 masuk ke Indonesia Cik. Jadi kan tatap muka dibatasin tuh Cik. Adanya sekolah digital ini dengan untuk mengoptimalkan adanya pembelajaran meskipun tatap muka dikurangin Cik. Oke. Tapi untuk pengalaman Cika pribadi, kapan sih mulai ngerasain dari sekolah digital ini, Cik? Aku merasakan hal itu waktu aku kelas 9, Nay. Itu sibuk-sibuknya ujian ya, Cik ya? Benar sekali. Jadi waktu itu yang kita ujian, we use paper for our exam, tiba-tiba berubah sistemnya menjadi paperless. Jadi full digital ya, udah gak pakai kertas sama sekali. Benar sekali, dan itu yang membuat aku merasakan bahwa digitalisasi ini benar-benar masuk ke dunia pendidikan. Oke, Cik. Dan, Nay, apakah dari pengalaman kita berdua bisa dikatakan bahwa digitalisasi ini masuk ke dunia kita, dunia pendidikan ini saat pandemi itu ada? Oke, mungkin bisa dikatakan begitu ya Cik ya, tapi sebenarnya tanpa adanya pandemi COVID-19, sekolah digital ini merupakan program pemerintah yang direncanakan jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi COVID-19 Cik. Jadi meskipun gak ada pandemi, sekolah digital ini memang harus dilaksanakan di Indonesia Cik. Berarti kembali ke tujuan awal dong ya. Sekolah digital ini memang diadakan untuk membuat siswa Indonesia ini menjadi generasi yang tidak tertinggal terhadap teknologi. Bener banget Cik. Dan kita juga sebagai anak muda nih Cik ya, tidak memerlukan waktu lama gak sih untuk kita bisa beradaptasi dengan adanya sekolah digital ini. Cepat menyesuaikan ya. Iya bener banget, kan kita udah biasa pakai handphone nih tiap hari kan. Benar sekali. Nay, aku mau tanya, menurut kamu, sekolah digital itu sebenarnya apa sih, Nay? Oke, menurut aku nih Cik ya, sekolah digital itu di mana seluruh proses pembelajarannya itu menggunakan teknologi Cik. Jadi baik maupun siswa maupun guru itu berinteraksi secara daring dengan menggunakan digital Cik. Oke, aku setuju dengan apa yang kamu sampaikan, tapi menurut aku tidak hanya antara siswa dan guru, Nay, tapi administrasi sekolahnya juga secara digital, seperti pengabsenan, jurnal, perkembangan kita, semua itu bisa guru, siswa, dan orang tua, wali murid bisa akses dalam satu genggaman, Nay. Jadi sekolah digital ini juga mempermudah siswa untuk pengabsenan dan guru juga pengabsenan, Cik ya. Dan juga orang tua kita bisa mantau kita di sekolah tapi di rumah, Cik, secara digital. Benar sekali. Aku punya analisis unik tentang sekolah digital ini, Nay. Gimana itu, Cik? Digital ini kan berarti kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Bener banget. Berarti itu bisa dilihat dong bahwa sekolah digital ini sebenarnya kita tidak hanya belajar di sekolah. Kita bisa belajar di rumah, Cik, sambil main sama temen, sambil liburan, sambil makan pun, Cik ya. Jadi sekolah digital ini sangat memudahkan siswa untuk bisa mendapatkan ilmu, Cik. Ya, dan itu mungkin menjadi tujuan lain pemerintah di mana membawa kebiasaan belajar siswa di mana saja dan kapan saja. Bener banget, Cik. Jadi tidak ada alasan tidak ada gurunya, tidak punya materi, tidak punya buku, tidak dapat informasi. Semuanya itu sudah dipunyai siswa dalam satu genggaman. Betul sekali. Dan Nay, selama aku bersekolah di sekolah ini, SMA Negeri 1 Pamekasan, aku bisa menganalisis bahwa sekolah kita merupakan sekolah digital yang masuk ke jenis 2.0. Oke, jadi gimana tuh Cik? Sekolah digital yang tipe 2.0 itu seperti apa sih Cik? Jadi begini, sekolah digital 2.0 itu adalah sekolah digital yang dimana penggunaan digitalisasinya itu sudah menggunakan yang namanya Learning Management System atau LMS. Dan kita sudah melaksanakan itu bukan di sini? Iya, jadi di sini kita udah pakai eSmart dan SmartWays Cik ya. eSmart itu adalah portal Learning Management System yang didirikan secara mandiri oleh sekolah kita untuk belajar, literasi online dan proses kontrol pembelajaran Cik. Sedangkan eSmart itu adalah jaringan
Sedangkan SmartWays itu adalah jaringan tenang. Oke. Sedangkan SmartWays itu adalah jaringan internet positif yang digunakan kita nih Cik sebagai siswa untuk mengakses e-smart itu Cik. Ya, dua komponen itu saling berkolaborasi dan memberikan dampak positif bagi kita siswa yang bisa menggunakannya secara positif juga Cik. Benar sekali, e-smart dan SmartWays. Tapi dari dua itu sebenarnya pemerintah sendiri juga punya program digitalisasi untuk bisa kita gunakan, yaitu namanya Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar ini adalah platform digital di mana kita bisa menggunakannya dan mengakses berbagai macam konten di sana, seperti e-book, perpustakaan online, kelas maya, laboratorium maya. Jadi seakan-akan apa yang seharusnya nyata, yang biasanya nyata, itu tiba-tiba dalam satu genggaman. Nah, jadi mempermudah sekali ya Cik. Dan itu banyak banget ya kan ya. Ya, dari sekolah, dari pemerintah, dan juga banyak juga platform-platform lain di luar sana yang dapat mendukung pembelajaran kita secara digital. Oke, Cik. Dan dari fitur-fitur yang bisa kita gunakan dari sekolah, pemerintah, dan banyaknya platform di luar sana, itu sangat bermanfaat bukan bagi kita untuk belajar dengan secara efisien dan hal baru gitu untuk kita. Dan kita juga punya banyak referensi, ide-ide kita jadi semakin berkembang Cik ya. Dan juga nih Cik ya, aku itu punya teman PDP L2T. Jadi PDP L2T itu adalah siswa yang lulus proyeksi 2 tahun Cik ya. Yang bisa aku lihat dari teman aku yang PDP L2T ini, di mana mereka sangat memaksimalkan penggunaan sekolah digital ini. Kan kalau kita nunggu cuma di sekolah nih Cik ya, tidak memungkinkan kan kalau kita lulus 2 tahun. Jadi siswa PDP L2T ini sangat memaksimalkan penggunaan sekolah digital itu Cik. Dan kita pun yang lulus 3 tahun yang normal, kadang sekolah digital ini sangat bermanfaat untuk kita. Sangat-sangat membantu Cik ya. Memberikan banyak referensi dan ide-ide baru kepada kita, benar Nay? Jadi kita lebih kreativitas Cik ya, ide-ide kita berkembang ya kan. Ya, banyaknya fitur yang bisa kita gunakan dari sekolah, pemerintah, dan platform-platform lain di luar sana yang sangat bermanfaat bagi kita. Tapi Nay, sebenarnya dari apa yang kita rasakan, tidak semua siswa Indonesia itu bisa melaksanakannya, bisa tahu dan bisa merasakan itu Nay. Jadi ternyata tidak seluruh wilayah di Indonesia ini bisa merasakan dan menggunakan sekolah digital ya Cik ya. Benar sekali. Jadi kita sebagai siswa nih Cik yang bisa merasakan dan menggunakan sekolah digital itu harus patut bersyukur dan bisa menggunakannya secara bijak ya Cik ya. Iya, dan itu juga menjadi fokus pemerintah, di mana pemerintah memfokuskan sekolah digital ini sekarang kepada daerah-daerah yang tertinggal seperti yang kamu ucapkan. Agar semuanya bisa merasakan sekolah digital itu Cik ya. Benar sekali, dan kita yang berada di daerah yang terpancar teknologi terlebih dahulu, kita bisa bersyukur seperti yang kamu katakan dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan apa yang kita punya. Bener banget Cik. Menyerap informasi, ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki banyak ide kreatif seperti itu. Tapi di samping itu Cik ya, sebenarnya sekolah digital itu mempunyai dampak negatif lah Cik. Dari yang apa aku lihat nih Cik ya, guru-guru itu yang udah sepuh Cik, itu tidak mudah untuk mengikuti adanya perkembangan sekolah digital itu. Karena kan mereka sudah mulai kesulitan nih Cik untuk bisa belajar tentang teknologi ya Cik ya. Benar. Dan juga untuk aku pribadi dan teman-teman aku di kelas nih Cik, ternyata tidak semua siswa menyukai dengan adanya sekolah digital ini. Ada beberapa siswa yang lebih menyukai adanya metode penjelasan dari guru di papan daripada berarti lebih paham ya. Iya benar banget, daripada harus melihat video-video yang di proyektor itu Cik. Dan juga untuk beberapa teman kita yang kurang mampu dalam sesi digital itu, kadang ketika guru kita memberi tugas di laptop, ada yang tidak memiliki laptop, justru itu akan menyulitkan mereka. Yang menyulitkan bagi orang-orang yang ekonominya tidak mampu Cik ya. Iya, tapi mau tidak mau kembali lagi, itu kembali kepada keinginan. Apapun masalahnya, asal kita memiliki keinginan yang kuat, itu pasti punya solusinya. Pasti ada jalan ya Cik ya. Benar sekali. Sehingga kita menjadi generasi yang tidak tertinggal. Nay, dari pembahasan kita tadi tentang sekolah digital, menurut kamu apakah sekolah digital ini penting untuk kita gunakan sehari-hari? Penting banget Cik, karena kan kita udah mengalami perkembangan teknologi ya Cik ya. Kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu dengan adanya sekolah digital ini Cik. Benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekolah digital ini memang sangat penting sehingga kita menjadi generasi yang berkualitas, cerdas, cermat, kreatif, dan bijak dalam menghadapi sesuatu seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang sekolah digital. Semoga ini dapat bermanfaat untuk aku, kamu, dan teman-teman sekalian di rumah. Tapi sebelum kita tutup nih Cik, gimana kita tunjukin jargon kebanggaan kita Cik? Boleh, jargon generasi hebat. Benar. Boleh kita mulai, 1, 2, 3. Great education, great generation, great Indonesia. Semansa pasti bisa. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.